Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam menyikapi suatu kejadian yang biasanya tidak sesuai dengan harapan kita sering berkata, semoga ya kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, apa sih hikmah itu? Al-Quran banyak sekali menyebut kata hikmah. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dialah Allah yang menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Sahabat, mengapa hikmah akan mengantarkan kita pada banyak sekali kebaikan? Menurut tafsir At-Tabari, hikmah adalah al-ma'rifatu bid-din wal fikhu fihi wal ittiba'u lahu. Memiliki ilmu agama, memahaminya, dan mengamalkannya dalam perilakunya. Jadi, dari kata hikmah ini, orang yang dianugerahi hikmah atau disebut hakim, tingkatannya itu lebih tinggi daripada alim. Orang alim adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama. Tetapi hakim menurut Ibnu Katsir adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama, memasukkan ilmu tersebut dalam hatinya dan mengamalkannya dalam perbuatannya. Jadi ilmu tidak sekedar jadi makanan otaknya, tapi juga menyejukkan dan menenteramkan hatinya. Sahabat, seandainya kita mengalami sesuatu peristiwa dan berharap bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut, maka menurut Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kita harus menggunakan akal pikiran kita untuk memahami pelajaran apa sih yang bisa diambil dari peristiwa tersebut, memahami petunjuk-petunjuk yang dikirimkan oleh Allah, memilih yang terbaik dan mengamalkannya, serta menjauhi hal-hal yang tidak diridai Allah. Jadi kalau dalam siklus manajemen itu setelah suatu peristiwa atau kejadian, kita harus bisa mengevaluasi peristiwa tersebut. Nah, dari hasil evaluasi itu kita terapkan dalam tindakan selanjutnya agar bisa lebih baik lagi. Itu kalau dalam siklus manajemen ya sahabat. Menurut tafsir Al-Munir, puncak hikmah adalah al-hikmatu hiyal khasyah. Hikmah adalah takut pada Allah. Jadi puncak dari hikmah adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Suatu peristiwa baik yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan harapan kita bisa semakin mendekatkan kita pada Allah. Kalau Allah mentakdirkan sesuatu untuk kita dan sesuatu itu menjadi peringatan buat kita, namun hal itu tidak mendorong kita semakin dekat pada Allah, berarti kita gagal mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Sahabat, tapi mengapa ya selama ini hikmah itu dikaitkan erat dengan musibah? Kalau kita mendapat musibah atau sesuatu peristiwa itu tidak sesuai dengan harapan kita tuh sering mendapat nasihat seperti ini. Sabar ya, insya Allah di balik semua ini ada hikmahnya. Gitu ya sahabat ya. Nah, kalau mendapat nikmat, gak ada yang ngasih nasihat seperti itu. Sepertinya kalau sedang mendapat nikmat itu lupa dengan hikmah, tidak sempat bermuhasabah, tidak perlu melenung, tidak perlu mengevaluasi dan mengambil pelajaran dari nikmat tersebut. Sahabat, mestinya tidak demikian ya.
Jangan sampai ketika mendapat musibah kita ingat Allah, kembali kepada Allah, semakin kencang doanya, semakin rajin sholatnya. Namun ketika mendapat nikmat, kita semakin jauh dari Allah. Sekali lagi, tidak seperti itu ya sahabat. Kita berharap bisa mendapat hikmah dari setiap peristiwa, baik yang menyenangkan atau mengecewakan. Jangan menunggu ada musibah, baru kemudian kita terdorong mencari hikmah. Gitu ya sahabat ya. Karena begitu pentingnya hikmah, sehingga Nabi Ibrahim meminta dianugerahi hikmah dalam doanya. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-sholihin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan hikmah, dan pertemukanlah aku dengan orang yang soleh. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 83. Ini doa bisa kita pakai ya sahabat ya. Sahabat Al-Munir menafsirkan dari doa ini berarti, ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu pengetahuan yang bisa menerangi hatiku, bisa menunjukkan padaku mana yang benar, mana yang salah, sehingga setiap langkahku adalah jalan mendekat kepadamu. Sahabat, semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa dalam hidup kita, baik ketika senang atau susah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.